Nummer 4 15. Fungkamentschmanka Farteta er Samabat Mitharjut, Tos Juran. Nomor 15. 90% dari populasi Dubai lahir di luar negeri. Jika kamu bertemu 10 orang di jalanan Dubai, kemungkinan besar 9 di antaranya tidak lahir di sana. Warga Emirat asli benar-benar langka, hanya sekitar 10% dari populasi. Dari lebih dari 3,6 juta penduduk, sekitar 90% adalah orang asing, membuat Dubai menjadi salah satu kota dengan proporsi warga asli paling rendah di dunia. Kota ini terasa seperti model mini dunia. Orang India, Pakistan, Inggris, Filipina, Amerika, dan Eropa hidup dan bekerja berdampingan di kota yang tumbuh dari gurun. Jumlah warga Emirat asli kurang dari 400.000, dan sebagian besar bekerja di peran pemerintahan yang menawarkan gaji tinggi serta jam kerja yang singkat. Ini membuat Dubai relatif lebih ringan dalam budaya tradisional, dengan lebih sedikit kebiasaan yang sudah mengakar lama. Dan perubahan yang terjadi begitu cepat sampai-sampai bahkan para penduduknya pun kesulitan mengikutinya. Sebagai gantinya, Dubai telah menjadi sesuatu yang unik, salah satu kota terkaya, paling mencolok, dan paling multikultural di bumi, tempat orang-orang dari setiap sudut dunia berkumpul untuk membangun mimpi bersama. Sulit menemukan tempat lain di mana begitu banyak bahasa dan budaya hadir dalam waktu yang sama. Nomor 14. Kuburan supercar di Dubai. Kalau ada satu tempat di bumi di mana kamu bisa menemukan Ferrari tertutup debu, Lamborghini yang ditinggalkan, dan Rolls-Royce yang dipanggang matahari gurun, tempat itu adalah Dubai. Di balik citra glamor supercar yang terparkir di depan Hotel Bintang 7, ada kenyataan tersembunyi. Ada kuburan supercar tempat mesin-mesin bernilai jutaan dolar dibiarkan begitu saja seperti mainan lama. Menurut laporan lokal, lebih dari 3.000 mobil mewah ditelantarkan setiap tahun. McLaren, Porsche, Bentley, bahkan Bugatti terdiam di tempat penahanan kendaraan milik polisi. Banyak yang kuncinya masih tersimpan di laci dashboard. Kedengarannya tidak masuk akal. Tetapi di Dubai, saat seorang pebisnis jatuh ke masalah keuangan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang, melainkan seluruh kehidupan yang sudah ia bangun. Dalam momen seperti itu, satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan mobil. Meninggalkan semuanya, dan meninggalkan negara ini. Deretan logam yang berkilau itu pun menjadi simbol kuat dari kemauan berlebihan, kecepatan dan risiko. Di kota yang terus berlari mendahului seluruh dunia. Nomor 13. Status ditunjukkan lewat memelihara singa. Di banyak tempat, orang mengajak anjingnya jalan-jalan di taman. Di Dubai, beberapa orang mengajak singa berjalan-jalan, atau mendudukannya di kursi depan Ferrari atap terbuka. Di dunia para superkaya. Memelihara harimau, macan tutul, atau anak singa bukan sekadar hobi, tetapi simbol status. Memamerkannya di Instagram menjadi cara diam-diam untuk mengukur kekayaan. Media sosial dulu pernah dipenuhi gambar singa di kursi belakang Rolls-Royce atau harimau yang rebahan di dalam mansion bernilai puluhan juta dolar. Seekor anak singa bisa berharga antara 30.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat. Kira-kira setara harga SUV kelas menengah di Amerika Serikat. Bagi kalangan elit Dubai, memamerkan supercar itu biasa, tetapi memamerkan satwa liar, itu level berikutnya. Namun ada sisi yang lebih gelap. Saat hewan kekuasaan ini semakin tua dan semakin berbahaya, mereka sering ditelantarkan atau dikirim ke fasilitas tanpa lisensi. Pemerintah Dubai melarang kepemilikan pribadi atas satwa liar pada tahun 2017. Tetapi simbol status bawah tanah ini masih diam-diam ada di kalangan orang-orang yang sangat kaya. Tulis komentar nomor 2 jika kamu percaya singa seharusnya hidup di alam liar, bukan di kursi kulit sebuah Rolls-Royce. Nomor 12. Keistimewaan generasi emas Dubai. Hanya sedikit tempat di dunia di mana warga muda menikmati hidup senyaman mereka yang lahir di Dubai. Saat banyak anak muda di negara-negara barat tumbuh dengan beban utang kuliah, biaya sewa yang terus naik, dan hari kerja 10 jam, generasi emas Dubai beranjak dewasa dengan salah satu sistem dukungan paling dermawan di bumi. Warga Emirat asli mendapat biaya kuliah 100% ditanggung negara, bahkan saat belajar di luar negeri, seperti di Amerika Serikat atau Britania Raya. Ketika menikah, mereka bisa menerima villa gratis, seringkali bernilai lebih dari 400.000 dolar Amerika Serikat. Ditambah bantuan dana pernikahan dalam bentuk uang tunai. Artinya, sementara pasangan Amerika mungkin menghabiskan 20 hingga 30 tahun menabung untuk membeli rumah, banyak anak muda di Dubai menerima kunci rumah tepat di hari pernikahan mereka.
Dan itu belum semuanya. Kehidupan sehari-hari sangat dioptimalkan dengan sopir, koki, dan tukang kebun yang dimungkinkan oleh pasokan besar tenaga kerja migran berbiaya rendah. Merasa lelah dan burnout? Retret kesehatan serta pemulihan yang didukung pemerintah selalu tersedia. Hasilnya adalah generasi yang oleh banyak kritikus dianggap terlalu terlindungi dan kurang arah. Ketika semuanya disediakan, dorongan untuk bersaing bisa memudar. Perusahaan swasta sering mengeluhkan bahwa produktivitas di sektor publik Uni Emirat Arab sekitar 40% lebih rendah dibanding rata-rata global, sementara gajinya hampir 2 kali lebih tinggi. Ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah keamanan materi yang mutlak justru menjadi tantangan terbesar bagi masa depan generasi emas ini? Nomor 11. Hal-hal super raksasa yang benar-benar ada di Dubai, sampai sulit dipercaya. Hampir setiap bangunan raksasa yang kamu lihat di Dubai memegang rekor sebagai yang terbesar di dunia. Atau setidaknya pernah memegangnya. Ambil contoh Dubai Mall, pusat perbelanjaan terbesar di bumi. Dengan luas lebih dari 12 juta kaki persegi, kira-kira setara dengan 50 lapangan football Amerika, tempat ini memiliki lebih dari 1.200 toko, arena seluncur es berukuran Olimpiade, dan bahkan air terjun dalam ruangan. Saking luasnya, kamu bisa berjalan selama 3 hari dan tetap belum melihat semuanya. Di dalamnya ada panel akuarium Dubai, panel akrilik 1 lembar terbesar di dunia yang menampung 10 juta liter air. Kamu bisa berdiri di luar dan menonton hiu berenang tepat di depan wajahmu secara gratis, seperti dokumenter alam yang hidup. Lalu ada simbol paling ikonik Dubai, Burj Khalifa. Menjulang setinggi 2.717 kaki, gedung ini hampir 3 kali tinggi Menara Eiffel. Di sini, kamu bisa melihat matahari terbenam 2 kali dalam 1 hari. Sekali dari permukaan tanah, lalu sekali lagi ketika lift membawamu naik ke puncak. Dan ini belum berhenti sampai di situ. Dubai juga membangun Palm Jumeirah, pulau buatan terbesar yang pernah diciptakan, menggunakan 94 juta meter kubik pasir, cukup untuk menutupi Manhattan sepenuhnya. Di tengah gurun, 50 juta bunga bermekaran di Dubai Miracle Garden, mengelilingi model Airbus A380 berukuran asli yang seluruhnya tertutup bunga. Setiap tetes air yang digunakan adalah air desalinasi, sebuah kemewahan yang luar biasa di salah satu wilayah paling kering di bumi. Tambahkan pula resort ski dalam ruangan ketika suhu di luar melampaui 120 derajat Fahrenheit, taman hiburan dalam ruangan terbesar di dunia, dan terminal bandara sebesar sebuah kota kecil. Dubai membangun dalam skala seperti ini untuk membuatmu berhenti, lalu bertanya satu hal, bagaimana ini bisa mungkin? Nomor 10. Olahraga paling aneh di dunia, balap unta dengan robot. Di Amerika Serikat, balap kuda adalah olahraga untuk kaum kaya. Di Dubai, balap unta justru jadi rajanya, dengan satu twist yang aneh. Para joki manusia digantikan oleh robot. Di lintasan gurun, unta-unta setinggi hampir 6 kaki dan berbobot lebih dari 1.000 pon berlari kencang hingga mencapai kecepatan 40 mil per jam. Sementara joki robot kecil duduk di punggung mereka, memegang cambuk dan dilengkapi dengan pengeras suara. Balapan berlangsung di trek yang membentang 5 hingga 6 mil melintasi gurun terbuka. Para pemiliknya mengemudikan mobil SUV di sepanjang pagar lintasan. Balapan sejajar sambil mengendalikan robot dari jarak jauh. Seperti bermain game Xbox di dunia nyata. Joki robot diperkenalkan untuk menggantikan praktik berbahaya di masa lalu, dan dengan cepat mengubah tradisi berusia ratusan tahun ini menjadi tontonan modern yang mewah, kaya, dan benar-benar khas gaya Dubai. Di masa sebelumnya, olahraga ini sempat menuai kontroversi karena isu hak asasi manusia dan kekhawatiran keselamatan. Kini, robot membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Mengubah tradisi kuno menjadi pameran teknologi tinggi tentang kekayaan dan inovasi. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bagaimana Dubai memakai teknologi untuk menjaga tradisi, tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri. Nomor 9. Sonapur, kota emas dari perbudakan modern di balik menara Dubai yang berlapis emas. Di balik menara-menara Dubai yang berkilau seperti berlapis emas, dan beberapa pusat perbelanjaan paling terkenal di dunia, ada sebuah tempat yang hampir tidak pernah dilihat turis dan tidak pernah muncul di brosur perjalanan, Sonapur. Menariknya dalam bahasa Hindi, Sonapur berarti kota emas. Namun alih-alih emas, tempat ini berdiri di atas keringat lebih dari 150.000 pekerja migran dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina. Sangat kontras dengan kemewahan Burj Khalifa,
Sonapur terasa seperti asrama industri raksasa. 6 pria berbagi satu kamar kecil, bertahan dalam panas musim panas yang bisa mencapai 120 derajat Fahrenheit. Cukup panas untuk merusak mobil yang dibiarkan terparkir di luar ruangan di Arizona. Pendingin udara nyaris tidak berfungsi, lebih mirip kipas tua di garasi Texas. Mereka bekerja 10 hingga 12 jam sehari, dengan bayaran sekitar $200 Amerika Serikat per bulan. Sepatu cappuccino di pusat kota Dubai bisa berharga hampir $10. Banyak pekerja migran datang dengan janji pekerjaan stabil, tempat tinggal bersih, dan asuransi kesehatan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Paspor disita, upah ditunda, dan harapan dikurung di kamar-kamar tanpa jendela. Ketika mereka hidup dengan standar paling minim hanya untuk bertahan, di atas mereka berdiri hotel bintang 7, dibangun oleh tangan mereka sendiri. Sonapur mungkin tidak muncul di peta, tetapi inilah fondasi sejati dari mimpi Dubai. Mereka menyebutnya kota emas, tetapi bagi mereka yang tinggal di sana, itulah tempat mimpi berubah menjadi debu. Tulis komentar nomor 3 kalau kamu merasa orang-orang yang membangun kota ini pantas menikmati hasil dari apa yang mereka ciptakan. Nomor 8. Sistem metro yang dibedakan berdasarkan kelas. Di sebagian besar kota, kereta bawah tanah adalah transportasi umum yang biasa dipakai sehari-hari dan hampir sama untuk semua orang. Namun, di Dubai, metro juga mencerminkan kelas sosial. Dubai Metro memegang rekor dunia Guinness sebagai sistem metro tanpa masinis yang sepenuhnya otomatis terpanjang di dunia, dengan total panjang sekitar 74,7 km melintasi jalur merah dan jalur hijau. Jarak itu kira-kira sama seperti berkendara dari San Francisco ke San Jose. Di kereta yang sama-sama modern dan mulus, pengalaman yang dirasakan bisa sangat berbeda. Kelas Gold terasa seperti terbang di kelas bisnis. Kursi nyaman, suasana lebih tenang, dan harga tiket lebih mahal. Di belakangnya ada kabin standar yang lebih padat, serta gerbong khusus perempuan, fitur yang sangat khas dalam sistem transportasi Dubai. Sisi gelapnya, metro ini terutama melayani area pusat, distrik kaya, dan zona wisata. Sementara banyak pekerja migran yang tinggal di pinggiran jauh, hampir tidak punya akses, mereka harus mengandalkan bus yang penuh sesak, menghabiskan berjam-jam untuk perjalanan pulang pergi setiap hari. Di Dubai, bahkan transportasi umum pun menjadi cermin yang memantulkan status sosial. Nomor 7. Para perempuan cantik yang menjalankan Dubai. Berlawanan dengan banyak stereotip yang umum, Dubai semakin dibentuk dan dijalankan oleh generasi perempuan yang cantik, berpendidikan, dan berpengaruh. Di sini, perempuan menikmati salah satu tingkat pemberdayaan terkuat di Timur Tengah. Kamu bisa melihat mereka di mana-mana. Di ruang rapat perusahaan, mengemudikan SUV mewah, atau menyeruput kopi di kafe yang menghadap hamparan gurun. Mereka sering mengenakan abaya hitam yang elegan, tampak sopan dan tradisional dari luar. Namun di balik kainnya, ada pola pikir yang modern, percaya diri, dan sangat berorientasi barat. Lebih dari 77% perempuan Emirat berkuliah di universitas, dan mereka menyumbang sekitar 70% dari seluruh lulusan perguruan tinggi di seluruh negeri. Angka yang akan mengejutkan banyak negara bagian di Amerika Serikat. Pemerintah bahkan memberi mereka sebuah hak istimewa yang unik. Perempuan wajib memegang 50% kursi di Dewan Nasional Federal, bersama 9 menteri perempuan di kabinet. Selain itu, perempuan memiliki sekitar 30% dari seluruh properti real estate di Dubai. Angka yang bahkan di banyak kota barat pun terasa sangat mengesankan. Pagi hari, ia mungkin mengelola dana investasi bernilai jutaan dolar dari kantor pencakar langit. Malam hari, ia bisa bersantai di bar privat eksklusif yang penuh energi. Semua ini hadir dengan rasa aman yang menenangkan. Dubai secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu kota paling aman di dunia bagi perempuan. Nomor 6. Mesin ATM emas yang hanya bisa ditemukan di Dubai. Di kebanyakan negara, mesin ATM mengeluarkan uang kertas. Namun di Dubai kamu bisa menarik emas murni, bukan dolar. Ya, Dubai adalah salah satu tempat langka dan paling terkenal di dunia yang memiliki mesin ATM emas. Dipasang langsung di dalam pusat perbelanjaan mewah dan hotel kelas atas, mesin ini memungkinkan pelanggan membeli emas 24 karat, batangan emas, atau koin emas hanya dengan beberapa sentuhan di layar. Harga emas diperbarui mengikuti pasar global, mirip seperti mesin ATM di Amerika Serikat memperbarui kurs valuta asing. Bedanya, bukan lembaran uang kertas yang kamu bawa pulang, melainkan sepotong logam yang berat dan berkilau.
Jika di banyak tempat emas yang sesuatu yang harus disimpan rapat di brankas, di Dubai, emas bisa dibeli dengan cepat dan praktis. Tulis Jimber nomor 6 ada tuil dari member ATM adalah tanda hasirat dan member des. Nomor 5. 3 rahasia kerajaan yang digunakan para syekh Dubai untuk menjaga istri mereka tetap muda dan cantik. Di dalam dunia kerajaan Dubai, tempat kekayaan dan tradisi ketat saling bertemu, ada keyakinan-keyakinan tersembunyi yang memicu rasa penasaran para wisatawan asing. Para syekh kerajaan percaya bahwa menjaga kecantikan istri yang muda adalah seni kekuasaan. Rahasia pertama dimulai dari meja makan. Sarapan sering diawali dengan kurma seperti halwa dan mandras, manisan gurun yang kaya energi. Kurma dianggap sebagai emas hitam, penuh antioksidan. Di Amerika Serikat, orang memulai hari dengan smoothie kale. Di Dubai mereka memulai dengan kurma. Rahasia kedua adalah kemewahan. Banyak hidangan diberi taburan lembaran tipis emas yang bisa dimakan. Para syekh percaya emas membantu membersihkan tubuh dan menjaga keremajaan abadi. Pada kenyataannya, emas yang bisa dimakan bersifat inert secara kimia dan tidak memberikan manfaat gizi maupun medis yang nyata. Itu murni simbol kemewahan ekstrem dan gaya hidup yang serba memanjakan. Rahasia ketiga adalah menjaga privasi. Para syekh menyembunyikan istri mereka di balik tirai atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Mereka percaya perempuan cantik rentan terhadap pandangan mata jahat. Menutupi mereka bukan hanya karena alasan agama, tetapi sampai dia tamli cipu kecantikan dan kita perit tapert yang dipercaya untuk mempercepat for semiling. Nomor 4. Kesenjangan kekayaan 1% versus 99%. Di balik citra Dubai sebagai salah satu kota terkaya dan paling terkenal di dunia, tersembunyi kontras yang begitu ekstrem sampai terasa tidak nyata. Kota ini tampak seperti dua Dubai yang ditumpuk menjadi satu. Satu Dubai milik 1% teratas yang hidup di atas awan, dan satu Dubai lainnya milik 99% sisanya yang hidup dekat dengan pasir. Di satu sisi, Rolls-Royce berlapis emas meluncur melewati pusat perbelanjaan sebesar stadion NFL. Tempat satu kali makan malam bisa berharga $50.000, setara harga sebuah rumah kecil di wilayah Midwest Amerika. Di sisi lainnya, ribuan pekerja migran berdesakan di hunian berbahan logam, bekerja 10 hingga 12 jam sehari dalam panas 120 derajat Fahrenheit, dengan upah sekitar $200 hingga $300 per bulan. Bahkan lebih murah daripada biaya mengisi penuh tangki bensin Rolls-Royce. Dubai termasuk yang tertinggi di dunia untuk produk domestik bruto per kapita. Namun diperkirakan 80% penduduknya tidak memiliki aset sama sekali. Banyak yang mengirim hampir seluruh penghasilan mereka ke kampung halaman, bertahan hidup dengan serba minimum. Dubai seperti cermin dua sisi. Satu sisi memantulkan cahaya masa depan, sisi lainnya menyembunyikan kenyataan keras yang terkubur di bawah pasir. Kota ini jelas kaya, tetapi tidak semua orang diizinkan menyentuh mimpi itu. Tulis komentar nomor 8, kalau kamu percaya kesenjangan kekayaan yang ekstrem bisa membuat sebuah kota menjadi rapuh secara berbahaya. Nomor 3. Kota paling boros di dunia. Sementara rata-rata orang di seluruh dunia memakai sekitar 3.000 hingga 3.500 kWh listrik setiap tahun, di Dubai angkanya 3 hingga 4 kali lebih tinggi. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Dubai sering dijuluki kota paling boros di bumi. Di sini, pemborosan seolah sengaja dibangun ke dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak ada yang merasa kepanasan, kehausan, atau kerepotan, bahkan di jantung gurun. Di gurun itu sendiri, Dubai mendinginkan udara luar ruangan supaya pengunjung bisa berjalan dengan nyaman, seakan-akan sedang menikmati musim semi di California. Bahkan halte bus pun ber-AC. Air bersih jauh lebih berharga daripada emas di gurun, tetapi ratusan lapangan golf hijau yang rimbun disiram setiap hari menghabiskan air yang cukup untuk memasok sebuah kota kecil di Nevada selama 1 minggu penuh. Sebagian besar air ini berasal dari desalinasi air laut, proses yang sangat poros energi. Semua ini memicu emisi karbon yang sangat besar dan mempercepat pemanasan global. Di lepas pantai, beberapa pulau buatan paling terkenal di dunia dibangun dengan puluhan juta ton pasir, mengubah arus laut dan menekan ekosistem laut. Di darat, air mancur setinggi 40 hingga 50 lantai menyala setiap malam, bercahaya begitu terang hingga terlihat dari puluhan mil jauhnya. Sebuah pertunjukan yang membuat turis terpukau, sementara para ahli lingkungan menontonnya dengan cemas. Nomor 2.
Berakhirnya era surga bebas pajak. Selama beberapa dekade, Dubai dikenal sebagai surga bebas pajak paling terkenal di dunia. Kota ini menarik bisnis asing seperti burung-burung musim dingin yang terbang menjauh dari hawa dingin. Dengan mendirikan kantor pusat di Dubai, perusahaan bisa menyimpan hampir seluruh keuntungan mereka, sebuah mimpi yang hanya bisa dibayangkan banyak pengusaha Amerika atau Eropa. Namun, pada bulan Juni 2023, era itu resmi berakhir. Uni Emirat Arab memperkenalkan pajak perusahaan sebesar 9%. Meski masih rendah dibandingkan pajak tak perusahaan 21% di Amerika Serikat, angka itu cukup untuk mengubah permainan. Bagi banyak perusahaan, guncangannya lebih bersifat psikologis daripada finansial. Keunggulan kompetitif terkuat Dubai lenyap hampir dalam semalam hanya dengan satu pengumuman. Meski begitu, pemerintah Dubai percaya bahwa ekosistem bisnis kelas dunia yang aman dan efisien akan tetap jauh lebih menarik daripada skala tarif pajak 0%. Ini adalah langkah berani yang berfokus membangun warisan jangka panjang, bukan sekadar menjadi tujuan singgah jangka pendek. Tulis komentar nomor 9 kalau kamu percaya tidak ada surga bebas pajak yang bisa bertahan selamanya. Nomor 1. Elang dengan paspor mereka sendiri. Di sebagian besar negara, paspor dibuat untuk manusia. Di Dubai, elang juga punya paspor mereka sendiri. Ya, burung-burung ini. Sebagai simbol kekuasaan dan tradisi Badui, elang diberikan paspor resmi agar bisa bepergian ke luar negeri bersama pemiliknya. Setiap paspor mencantumkan spesies burung, usia, ciri-ciri identifikasi, serta riwayat vaksinasi. Ini memungkinkan mereka naik pesawat secara legal, seringkali di kabin mewah, memakai penutup kepala dari kulit dan diamankan layaknya penumpang VIP. Seekor elang terlatih bisa bernilai puluhan ribu hingga lebih dari $100.000 Amerika Serikat, lebih mahal daripada banyak sedan keluarga di Eropa. Bagi kalangan elit Dubai, elang bukan sekadar hewan peliharaan, mereka adalah warisan hidup. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.